Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. So blessed. Amin, amin. Kita akan berbicara tentang yang namanya keluarga. Dan firman Tuhan hari ini saya akan memberi judul New Life. New Life in your family. Kehidupan yang baru dalam keluargamu. Doa saya pagi hari ini saudaraku, ada angin yang baru yang dia hembuskan masuk dalam keluarga, lepas keluarga di tempat ini. Keluarga-keluarga yang selama ini api kasih di dalam keluargamu sudah mulai padam, dengar baik. Pagi hari ini, siang hari ini saya akan perkatakan saudaraku, api kasih yang baru dihembuskan kembali atas keluarga, lepas keluarga di tempat ini. Oh, saya tidak dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Keluarga-keluarga yang hari-hari ini api sukacitamu seolah-olah sudah dicuri oleh iblis, saudaraku. Pagi hari ini saya berdoa. Ada api sukacita yang baru itu dihembuskan dalam kehidupan keluarga, lepas keluarga di tempat ini. Doa saya saudaraku, heaven on earth Pak. Heaven on earth, surga di bumi bukan hanya belong to other family. Heaven on earth itu milik saudara di tempat ini. Aminnya yang paling keras saudaraku. Sekali lagi tepuk tangannya, kalau mau tepuk tangan boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Boleh senggol kiri kanan, saudara katakan kepada kiri kanan saudara, Pak, enggak dosa tepuk tangan. Halo, Bu, enggak dosa bilang amin, haleluya, puji Tuhan. Saya selalu mengatakan setiap janji firman Tuhan diberitakan saudaraku. Terserah orang kiri kanan saudara mau diam-diam, mau manis-manis saudaraku. Bolehkah saya berkata saudara orang pertama yang katakan amin, haleluya, yes puji Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena janji itu akan segera digenapi dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara yang teriak amin yang paling kencang dari tempat ini. Jadi atas hidupmu saudaraku. Hari ini saudaraku saya akan membagikan 3 poin. Saya akan masuk pada poin saya yang pertama saudaraku. Saya akan berbicara tentang yang namanya 3 dimensi kehidupan yang baru, yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan keluarga, lepas keluarga di tempat ini. Sama seperti kita, saudaraku, manusia. Coba dari saudara yang mengerti, kita manusia ini terdiri dari 3 bagian. Apa saja, saudaraku? Apa saja? Kita manusia terdiri dari roh, apa? Jiwa, dan tubuh. Dan berapa banyak dari saudara yang mengerti roh, jiwa, dan tubuh masing-masing punya kebutuhannya. Yang mengerti katakan amin. Dan masing-masing kebutuhan ini saudaraku tidak bisa tidak perlu untuk dicukupi saudaraku. Perlu untuk dipenuhi. Kalau ada satu sisi saja saudaraku dari ketiga bagian ini yang tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan saudara. Disitulah mulai terjadi masalah di dalam keluarga. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Supaya angin kehidupan yang baru ini dihembuskan atas kehidupan saudara. Ada 3 dimensi ini yang harus tercukupi dalam kehidupan keluarga saudara. Dimensi yang pertama saudaraku, kalau saudara catat. Saya akan berbicara tentang dimensi jasmani. Saudara. Dimensi jasmani ini berbicara tentang kebutuhan hidup. Kebutuhan tubuh kita. Kalau zaman kita masih sekolah saudaraku, ada yang masih ingat saudara diajarkan apa kebutuhan dasar manusia? Ada yang masih ingat apa? Orang Jawa kalau nyebutnya saudaraku sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal saudaraku. Dan berapa banyak dari saudara mengerti ini adalah basic need. Dan itu perlu dicukupi saudaraku. Itu sebabnya biasanya saudaraku, kalau saya berjumpa dengan pasangan yang akan menikah di gereja kita saudara, khususnya dengan pihak prianya saudara. Saya akan tanya satu pertanyaan terlebih dulu saudara. Berani menikah sudah kerja belum?
Yang wanita boleh katakan amin yang keras, saudara. Kalau saudara mau menikah, dengar baik, para pria di tempat ini, pastikan harus sudah kerja lebih dulu. Para pria boleh katakan amin. Kenapa saudaraku? Karena kebutuhan jasmani ini adalah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menstabilkan keluarga. Kalau kebutuhan yang satu ini aja ibu tidak terpenuhi, bolehkah saya berkata kepada saudara, dijamin saudaraku, saudara bisa membayangkan bagaimana kalau keluarga saudara dari hari ke sehari hanya memusingkan, mengkhawatirkan masalah makanan. Bagaimana keluarga bisa bahagia, Bu? Kalau mau makan aja, apa yang dimakan untuk malam hari ini saja, saudara tidak tahu apa yang bisa dimakan. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya ini adalah dasar dari kebutuhan yang butuh untuk dicukupi, Pak. Sebagian dari saudara mungkin katakan kepada saya, Pastor, kok kayaknya materialisme ya? Nanti dulu saudaraku. Ini adalah prinsip Alkitabiah yang Tuhan sendiri ajarkan di dalam Alkitab. Bahkan pertama kalinya Tuhan kita menciptakan manusia. Halo, siapa namanya saudaraku? Adam. Pertama kali Tuhan menciptakan Adam, saya tanya saudara. Langsung diciptakan Adam sepaket dengan Hawa atau Adam dulu? Adam dulu sudah. Dan perhatikan baik-baik. Seberapa banyak dari saudara yang mengerti saudara itu menyembah Allah yang sangat baik. Saya ulang saudara. Saudara menyembah Allah yang sangat mengasihi saudara. Dia lebih dari baik. Bisakah kau bayangkan saudaraku? Kalau kita manusia diciptakan di hari pertama, apa yang terjadi kira-kira? Dia itu Bapak yang sudah menyediakan segalanya buat saudara dan saya. Hari ini kalau di sini ada di antara saudara yang mengkhawatirkan hidupmu, dengar baik. Sejak dari awal mula bahkan dunia ini diciptakan. Dengar baik saudaraku. Dia tidak lupa menyediakan segalanya sebelum manusia diciptakan. Itu sebabnya jangan takut, gentar hatimu. Saya percaya firman Tuhan mengingatkan pagi hari ini, siang hari ini. Dia Bapa yang baik. Sejak dari awal saudaraku, sebelum manusia diciptakan, dia ciptakan semuanya terlebih dulu. Barulah di hari terakhir manusia diciptakan. Pertanyaan saya, setelah Adam diciptakan, disuruh santai-santai atau disuruh apa saudara? Halo? Santai-santai suruh tidur-tiduran? No. Sejak hari pertama Adam diciptakan, Tuhan memberi perintah apa? Kerja. Senggol kiri kanan. Kalau saudara duduk di samping saudara pria katakan, kerja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak mau menikah, kalau cari menantu, pastikan harus sudah kerja. Tuhan aja suruh kita kerja kok saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Sebaliknya saudaraku, bagi saudara kaum pria, kalau mau menikah cari wanita, perhatikan, cari wanita yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang pria katakan, karena saya banyak mengkonseling saudaraku, saya banyak berjumpa dengan pasangan. Berapa banyak saudara menjumpai suami istri, saya tuh ketemu sampai saya ketawa saudaraku. Ibu-ibunya kalau saya temui jawabannya gini, iya Bu, suami saya tuh hobinya kerja kok Bu. Itu hobinya kerja. Kalau saya Bu, hobinya ngabisin apa yang dikerjakan suami saya Bu. Yang seperti ini jangan diambil mantu Pak. Halo katakan amin, 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 amin. Saya bersyukur saudaraku, saya dididik dari satu keluarga sejak dari saya kecil saudaraku. Saya bersyukur khususnya mami saya saudaraku, saya punya mama yang begitu luar biasa saudaraku. Sejak dari saya SD saudaraku, saya itu sudah diminta untuk mengelola keuangan saya sendiri saudara. Bahkan semasa saya masuk SMP saudaraku, mami saya itu sudah memberikan kepada saya peringatan. Kalau enggak ngasih persepuluhan, jangan harap dapat uang saku. Sejak dari saya kecil saudaraku, bahkan saya SMP, uang sekolah, uang les, itu sudah dipercayakan kepada saya saudara.
Tiap bulan yang penting mami saya tahu beres, sudah ada pengeluaran, pemasukan, pengeluaran sudah tercatat dengan rapi, nota nggak boleh hilang. Saudara. Itu sejak dari saya masih kecil. Saudara. Itu sebabnya saudara sampai sekarang ini pun, puji Tuhan saudaraku, gembala sidang saudara ini punya 3 anak dan 3-tiganya cantik semua saudara. Anak saya 3 itu perempuan semua saudara. Dari kecil saudara, suami saya, Pak Jo, itu sudah mendidik anak-anak tentang keuangan, saudara. Jessica itu dari kelas 1 SD, saudaraku, tulisannya masih belepotan, saudara. Itu sudah diberikan buku sama Pak Jo. Dia sudah harus belajar menulis setiap kali dikasih uang, saudaraku, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, itu sejak dari SD kelas 1, saudara. Sampai sekarang ini, saudaraku, Jessica itu bahkan sudah bisa mengatur keuangannya sendiri. Dia sudah mulai diajar oleh Pak Jo, saudaraku, bukan hanya in out, sudah dipercayakan lebih daripada itu. Bahkan di usia Jessica sekarang belum SMP, saudaraku, anak saya yang pertama ini baru kelas 6 SD, saudaraku, umur 11 tahun. Pak Jo bahkan sudah mengajarkan tentang yang namanya investasi. Bagaimana mengelola keuangan, saudaraku. Itu sudah diajarkan. Bolehkah saya mengatakan kepada saudara, dibutuhkan kerjasama suami dan istri sungguh-sungguh untuk dimensi yang pertama ini terjadi ketika itu terjadi saudaraku aliran angin kehidupan yang baru Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Boleh saya dengar sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pastor, pertanyaannya sekarang. Kalau saya sudah menikah, kalau sudah menikah, saudaraku pakai kacamata kuda, saudara. Tidak ada kata terlanjur, katakan amin. Ya itulah pilihan saudara. Tapi dengar baik, kalau hari ini pun saudaraku, ada pasangan-pasangan di tempat ini yang saudara ada di dalam masalah keuangan. Hari-hari ini saudara sedang ada di dalam masalah pekerjaan. Bolehkah saya sebagai seorang hamba Tuhan berkata kepada saudara, utamakan kesatuan, saudaraku. Saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Yang mengerti boleh saya dengar kata amin. Saling menjatuhkan saudaraku tidak akan menyelesaikan masalah. Justru di dalam kesatuan. Boleh saat ini saudara mungkin sedang ada di dalam permasalahan, yes. Mungkin sebagian adalah salah dari istri saudara, yes. Tetapi izinkan saya juga berkata sebagian adalah salah dari saudara. Tetapi daripada saling menyalahkan, bersatu. Bersatu. Bersatu karena janji firman Tuhan siang hari ini saudara. Dia akan hembuskan angin kehidupan yang baru. Kalau toh pekerjaan saudara hari-hari ini, kalau toh keuangan saudara hari-hari ini seperti tulang-tulang kering. Siang hari ini dia akan hembuskan angin kehidupan yang baru. Dia pulihkan kembali. Saya berdoa jadi atas kehidupan saudara. Oh saya tidak dengar tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Yesus dan gitu. Itu yang pertama saudaraku. Dimensi yang pertama kita berbicara tentang dimensi jasmani. Saya akan mengajak saudara masuk ke dimensi yang kedua. Kita berbicara tentang yang namanya dimensi jiwa. Manusia butuh yang namanya sandang pangan papan, yes, of course saudaraku. Itu kebutuhan dasar. Saya tidak bicara tentang keinginan ya saudaraku, keinginan selalu ada. Tapi kebutuhan dasar harus tercukupi. Yang kedua saudaraku, sekalipun itu penting, it's not enough. It's not enough saudaraku. We have what we call soul. Kita punya yang namanya jiwa. Dan berbicara tentang jiwa saudaraku, ini kebutuhan, satu kebutuhan yang saya harus berkata kepada saudara tidak bisa dicukupi dengan uang saudara. Maafkan saya. Kebutuhan jiwa berbicara tentang yang namanya rasa aman. Kebutuhan jiwa berbicara tentang yang namanya penerimaan saudaraku. Kebutuhan jiwa berbicara tentang yang namanya trust. Kepercayaan antara suami istri. Kebutuhan jiwa berbicara tentang yang namanya kebutuhan untuk dihargai. Saudara. Masalahnya di Jakarta ini saudaraku dengan begitu banyak keluarga, saya berjumpa dengan orang tua saudaraku. Saya berjumpa dengan khususnya bapak-bapak mengatakan kepada saya, pastor saya cinta keluarga saya kok. Kurang apa? Saya kerja loh pastor mati-matian.
Dari pagi sampai sore saya kerja mati-matian. Maafkan saya Pak. Kebutuhan jiwa bisa dipenuhi saudaraku. Dengan menyediakan waktu untuk orang-orang yang saudara kasihi. It's not talking about money, saudara. Saya harus berkata, saudaraku, saya bangga punya seorang suami yang luar biasa, yang bukan hanya suami yang luar biasa, saudaraku. Tapi bagi saya, saudaraku, suami saya itu adalah seorang daddy yang luar biasa, ayah yang luar biasa. Ini mumpung orangnya nggak ada di sini, saudaraku. Pak Jo baru pelayanan di Solo. Yang dari Solo malah ke Jakarta ya Pak. Pak Jo ada di Solo hari ini, saudaraku, di Paragon. Saya bangga, saudaraku, suami saya itu seorang papa yang sangat baik, saudara. Ada waktu-waktu, saudaraku, di keluarga kami mengenal yang namanya anak kami itu, anak saya, saudaraku, Jessica sudah mulai menginjak remaja, saudaraku. Dan hari-hari ini dadinya itu lebih sering mengajak dating, saudara. Apa yang dimaksud dating, saudaraku? Jadi mereka pergi berdua, anak saya yang besar ini, saudaraku. Anak saya itu tingginya sudah segini, saudara. Kelas 6 SD tapi sudah segini saya, saudaraku. Jadi kalau jalan sudah gak kelihatan kalau masih anak-anak, saudara. Kadang-kadang suka diajak sama dadinya pergi berdua, saudaraku. Makan malam berdua, duduk berdua, ngobrol berdua. Bapak-bapak, bolehkah saya mengatakan, saudaraku? The luxurious treat that you can give to your daughter, to your son. It's not only talking about money. Your time. Your time. Bukan hanya anak-anak itu dekat dengan mama, no. Bawa mereka dekat juga dengan dadinya, dekat dengan papanya, saudaraku. Karena ada kebutuhan jiwa yang seorang ibu gak bisa berikan kepada anak-anak yang bisa diberikan oleh seorang ayah, saudaraku. Bagi saudara ibu-ibu di tempat ini yang mungkin saudara baru punya anak masih kecil, saudara. Ada yang anaknya masih baby. Ada cucu, ada Andrew. Bolehkah saya juga mengatakan, saudaraku, kadangkala ketika saya baru punya anak kecil, saudaraku, anak saya yang ketiga baru saja menginjakkan usia 2 tahun, saudara. So I know, saudaraku. Ibu-ibu, bagi saudara yang baru mempunyai anak, bolehkah saya mengatakan, bukan hanya babymu yang butuh diperhatikan, yang ada di sampingmu, suamimu itu juga pengen jadi baby, saudaraku. Berapa banyak kadangkala, saudaraku, ketika pasangan suami istri muda punya anak pertama, apalagi, saudaraku, kita sebagai ibu jujur, saudara, sudah gak ada waktu selain baby kita. Itu sebabnya, saudaraku, saya pribadi, saudara, saya dengan Pak Jo, kami sepakat, saudaraku. Karena anak-anak kemarin juga sudah dewasa, sudah besar, saudaraku. Saya selalu punya satu waktu dalam 1 tahun, saudara. Kecuali kemarin ketika saya hamil, saudara. Saya punya baby baru, saudaraku, itu tidak bisa ditinggal. Tapi saya dengan Pak Jo, kami itu selalu punya satu kesepakatan, saudaraku. 1 tahun 1 kali, saudara. Kami akan pergi berdua honeymoon, Bu. Gak ada anak-anak titipkan sama oma-opanya gitu, saudaraku. Gak ada anak-anak, gak ada yang lain. Kami berdua pergi, kenapa, saudaraku? Unhappy wife makes unhappy husband. Saya ulang ya, istri yang tidak bahagia, bapak-bapak, percayalah, akan menciptakan suami yang tidak bahagia. Suami istri yang tidak bahagia akan menciptakan anak-anak yang tidak bahagia. Doa saya, firman Tuhan bukan satu kebetulan. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini saudara berkata, Pastor, I don't have time anymore for my family. Hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita ada dimensi yang kedua yang butuh untuk dipenuhi. Dan itu berbicara tentang jiwa. Saya akan masuk pada dimensi ketiga, saudaraku.
Dimensi yang ketiga ini berbicara tentang dimensi roh. Sekalipun saya meletakkan ini pada posisi yang ketiga, tapi sesungguhnya dimensi yang ketiga ini Bu, justru yang paling penting di antara dua dimensi sebelumnya. Dan maafkan saya saudaraku, sekali lagi dalam hal ini saya harus berbicara untuk para bapak di tempat ini, Pak. Kaum bapak di tempat ini saudara dipanggil menjadi imam atas keluarga saudara dan itu menjadikan saudara responsible. Untuk memastikan satu hari kelak nanti saudaraku, ketika kita pulang ke rumah Bapa, bukan hanya saudara yang mendapat tiket untuk pulang ke rumah Bapa, tetapi para bapak di tempat ini, you are responsible sebagai imam. Memastikan istrimu Pak, anak-anakmu, satu keluarga, one day kita bisa berjumpa di atas sana saudaraku. Saya tidak dengar kata amin dari tempat ini. Saya tidak dengar dari kata amin yang paling mantap dari tempat ini. Pastikan saudaraku. Karena kalau tidak ada pemulihan dalam roh. Kalau tidak ada pemulihan dalam roh, tidak akan ada pemulihan keluarga yang sejati. Saudara. Berapa banyak yang percaya dan setuju dengan saya? Kebahagiaan yang sejati hanya ada dalam Yesus. Nowhere else. Saudara tidak bisa temukan itu di tempat lain, only Jesus. Dan Pak, saudara tidak bisa katakan kepada anakmu, it's okay terserah. Indonesia ini negara bebas, saudaraku. No, dengar baik saudaraku. Tidak akan bebas lagi ketika saudara berbicara tentang yang namanya surga dan neraka. Dengar baik, saudara bertanggung jawab membawa seisi keluargamu. Mengenal siapa juru selamat yang sesungguhnya, saudaraku. 3 dimensi ini saudaraku bukan sesuatu yang saudara bisa memilih satu dengan yang lainnya. 3 dimensi ini adalah satu dimensi yang tidak terpisahkan. Kalau saudara rindu yang namanya angin kehidupan yang baru itu ditiupkan dalam kehidupan saudara. Keluargamu mengalami pemulihan, pastikan 3 dimensi ini jadi atas hidupmu saudara. Bahkan sampai dengan detik hari ini saudaraku. Setiap pagi tidak peduli seberapa capek saya saudara. Saya boleh capek, saya boleh pulang sampai jam 3 pagi, saya selesai pekerjaan jam 4 pagi saudaraku. Tapi tepat jam 5:30, jam 6 pagi, anak-anak saya ketika mereka akan berangkat ke sekolah, mereka akan masuk ke kamar saya saudaraku. Dan mereka akan katakan, Mom, blessing. Bukan hanya suami saudaraku yang responsible. Istri-istri, ibu-ibu, you are responsible of your family's spiritual life. Pastikan mereka dilindungi, saudara. Ada dalam perlindungan ilahi. Dan itu tidak bisa kalau tidak dari kita pribadi mengalami perjumpaan terlebih dulu dengan Tuhan. Kita katakan amin. Itu sebabnya di gereja kita, saudaraku, kita percaya yang namanya anak-anak, Kids Impact, sekolah minggu. Itu bukan hanya supaya 2 jam orang tua bisa ibadah. Lalu anaknya supaya enggak ganggu, sudahlah titipin sekolah minggu. No, saudara. Di gereja keluarga Allah kita percaya saudaraku, Kids Impact punya semboyan sejak kecil sudah kuat. Bukan orang tua saja yang mengalami pemulihan, tapi anak-anakmu sejak dari kecil. Bawa mereka ke rumah Tuhan, pastor, masih bayi, tahu apa? Dengar saudaraku, tubuhnya boleh tidak merespon. Tapi berapa banyak dari saudara yang tahu? Bahkan ketika dia mendengar firman Tuhan diberitakan, pujian penyembahan diangkat, rohnya merespon terhadap roh Allah. Itu sebabnya sejak dari bayi, boleh dia, it's okay saudara bawa dia tidur, it's okay. Tubuhnya boleh tidur, but the spirit is always awake. Ketika saudara bawa sejak dari kecil dia mengenal Yesus, sejak dari kecil sudah kuat, satu hari nanti dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus Tuhan kita, menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya akan masuk pada poin yang kedua saudaraku, kita akan cepat, kita akan masuk pada poin yang kedua. Saya ajak saudara untuk melihat, kita buka ayatnya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-20,
1 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-40. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemunya lihat ke depan juga tetap amin. 2 ayat saudara, kita baca bersama-sama ya dengan suara keras ya. 2, 3. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja. Katanya, ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya. Atau engkau harus membayar setalenta perak 40 dengan suara lebih keras. Ketika hambamu ini repot sana sini, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya. Kalau saudara baca 2 ayat ini saudara akan bingung. Nanti sampai di rumah saudaraku baca dari awal. Basically, saya akan jelaskan saudaraku. Singkat cerita saudara, ayat ini sesungguhnya adalah teguran dari Tuhan untuk Raja Israel saudara. Ayat ini adalah teguran kepada Ahab saudaraku. Kenapa? Satu kali saudaraku, bangsa Israel ada dalam keadaan yang genting. Mereka diserbu oleh sebuah bangsa yang cukup besar saudaraku, yang namanya bangsa Aram saudara. Ketika mereka diserbu oleh bangsa Aram ini, mereka begitu ketakutan. Karena secara perhitungan di atas kertas saudaraku, mereka pasti kalah, nggak mungkin menang. Hitam di atas putih pasti kalah, jumlah semuanya kalah saudara. Di tengah-tengah ketakutan bangsa Israel ini, bangkitlah seorang nabi Tuhan dan berbicara kepada bangsa Israel, engkau tidak akan kalah. Tuhan berperang bagi engkau. Dan sungguh saudaraku, bangsa Israel menang melawan Raja Aram. Masalahnya, kenapa Tuhan menegur Raja Ahab saudaraku? Setelah menang Ahab melepaskan Raja Aram. Bukannya dihabisi, Raja Aram dilepas. Later on, waktu berjalan saudaraku, tiba satu hari di mana Raja Aram kembali menghancurkan Israel saudaraku. Poin saya yang kedua saudaraku. Saya harus mengatakan kepada setiap pribadi di tempat ini. Saudara dipanggil untuk menjadi penjaga atas keluarga saudara. Suka tidak suka, saudara dipanggil menjadi penjaga atas keluargamu. Sama seperti prajurit ini, dia katakan, aku dititipin nih. Ada satu prajurit datang, dia titipin satu orang, suruh aku jaga. Aku kan sibuk. Alkitab katakan saudaraku, repot sana, repot sini, betul? Tiba-tiba hilang. Berapa banyak keluarga di tempat ini, berapa banyak bapak-bapak di tempat ini, berapa banyak ibu-ibu di tempat ini mengatakan, Pastor, memangnya itu tanggung jawab saya jaga keluarga saya. Yes. Oh yes. It's your responsibility. You are called to be the keeper of your family. Saudara ini dipanggil untuk menjadi penjaga dan bukan hanya bapak-bapak di sini yang dipanggil. Maafkan saya saudaraku. Panggilan ini berlaku untuk kaum wanita di tempat ini juga yang mengerti, katakan amin. Bukan hanya untuk kaum wanita di tempat ini, panggilan ini juga berlaku. Bukan hanya untuk ayah, bukan hanya untuk ibu. Panggilan ini berlaku untuk saudara sebagai anak-anak di tempat ini. Mengapa saya katakan demikian, Pastor? Mana ayatnya? Oh, kita buka saudaraku. Kita lihat Yeskiel pasalnya yang ketiga, mari kita lihat. Ini bukan perkataan saya saudaraku. Yeskiel pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai ke 21, boleh bantu saya saudara, saya akan baca ayat 17. Kita bergantian, 18 saudara baca, sampai ayat 21 kita baca bersama-sama, 2, 3. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. 18 dengan suara keras, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apapun juga
untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya dari padamu. 19, tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. 20 dengan suara keras. Jika seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang. Dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya. Dan perhatikan saudaraku, perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari padamu. 21 bersama. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan. Dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Seberapa banyak dari saudara yang sadar siang hari ini saudara dipanggil untuk menjadi penjaga atas bangsa Indonesia ini. Oh, bukan hanya atas bangsa Indonesia, saudaraku. Saya ulang, ini firman Tuhan, saudaraku. Saudara dipanggil untuk menjaga kota Jakarta ini. Oh, ini satu panggilan yang saya serukan terhadap setiap anak Tuhan di tempat ini, saudaraku. Dan tahukah saudara, dimulai dari keluargamu. You are called to stand for your family. Bukan hanya tugas suami saja, saudaraku. Para wanita di tempat ini, itu juga panggilan kita. Satu hari, saudaraku, ada seorang ibu, saudaraku, yang begitu luar biasa, melahirkan seorang anak yang dipakai Tuhan secara luar biasa, pendiri dari gereja Metodis. Pernah saudara dengar nama John Wesley? John Wesley ini, saudaraku, terlahir dari sebuah keluarga, saudara. Dia mempunyai kakak adik, saudaraku. Totalnya itu 19 bersaudara. Ada di sini yang anaknya 19. Coba senggol kiri kanan, katakan puji Tuhan anaknya cuma 2 gitu, saudara. Puji Tuhan anaknya cuma 3. John Wesley ini, saudaraku, terlahir dari keluarga besar 19 bersaudara. Yang luar biasa, saudaraku, yang membuat John Wesley menjadi seorang penginjil yang dahsyat. Seorang bapak gereja yang luar biasa, saudaraku. Di rumah ini ada seorang ibu bernama Susana Wesley, saudara. Saudara bisa bayangkan merawat 19 anak. 8 meninggal, saudaraku, tinggal 11. Bagaimana rasanya yang namanya merawat 11 anak, saudara? Coba saudara bayangkan, zaman itu nggak ada luxury seperti kita sekarang, ada yang namanya mesin cuci, mesin pengering, setrikaan, itu nggak ada loh, saudara. Mau manasin susu bisa ditaruh pemanas, nggak ada, saudaraku. Dan zaman saat itu, saudaraku, juga mereka tidak punya yang namanya asisten rumah tangga. Kalau ibu-ibu zaman sekarang enak, saudara. Ada asisten rumah tangga, ada neninya, ada susternya. Betul? Zaman itu enggak ada, jangan harap, saudara. Susana membesarkan 11 anaknya seorang diri. Tapi yang luar biasa, saudaraku, di tengah kesibukan yang begitu lupa, saudara, saya bisa membayangkan setiap hari betapa capek, lelah tubuh kecil itu, saudaraku. Tapi tahukah saudara, setiap malam tanpa terkecuali, di tengah semua kelelahan, di tengah semua kesibukan Susana, dia akan senantiasa menyediakan 1 jam dari waktunya, saudaraku. Anak-anaknya menyebutnya sebagai the best time. 1 jam terbaik setiap hari, saudara. Susana akan datang ke kamar anak-anaknya, saudaraku. Dia akan kumpulkan semua anaknya. Ketika ibunya masuk, saudara, anak-anak yang besar sudah mengerti, saudaraku. Mereka akan dengan cepat menjaga anak-anak adik-adiknya yang lebih kecil, saudara. Mereka tahu itu adalah satu waktu yang sangat penting. Mereka tidak mau mengganggu ibunya, saudaraku. Apa yang dilakukan Susana dalam waktu 1 jam itu, saudara? Ini yang Susana katakan, saudara, tidak pernah tidak. Dalam 1 jam itu, aku memandikan mereka,
Aku membaptis mereka dengan air mataku kepada Tuhan. 1 jam ini saudaraku, Susana akan memakai untuk berdoa untuk anaknya satu persatu. Dia akan menceritakan firman Tuhan saudaraku. Dia akan memberi nasihat kepada anak-anaknya, dia akan peluk 11 anaknya bersama-sama. Mereka akan menangis bersama-sama, berdoa, berseru kepada Tuhan saudaraku. Dalam sebuah kamar yang kecil, dengan tangisan air mata itulah lahir seorang bernama John Wesley saudaraku. Saya berdoa saudaraku, dari keluarga-keluarga di gereja keluarga Allah ini akan muncul penginjil-penginjil besar. Akan muncul hamba Tuhan besar. Akan muncul konglomerat-konglomerat yang takut akan Tuhan dari tempat ini. Dokter-dokter yang cinta akan Tuhan dari tempat ini. Orang-orang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa dari tempat ini. Oh, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Susana sebagai seorang ibu dalam keterbatasannya, dia berdiri menjadi keeper of the family. Maafkan saya saudaraku, tapi saya harus berkata kepada saudara. Kalau hari ini saudara bisa memuji menyembah Tuhan, it's not only for you. Engkau diselamatkan Pak, untuk menyelamatkan. Tahukah saudara, hari ini saya berdiri di tempat ini sebagaimana saya ada hari ini saudaraku. Saya bersyukur saya punya 2 orang tua saudaraku, yang tidak menyerah atas hidup saya saudara. Saya lahir dari sebuah keluarga saudaraku, kakek saya masih asli dari Tiongkok saudara. Saudara tahu tentu saja satu keluarga kami itu punya kepercayaan yang berbeda, kami tidak mengenal Yesus, saudaraku. Bahkan dengan kepercayaan kami sebelumnya pun kami tidak sungguh-sungguh menganut kepercayaan kami. Boleh dikatakan kami keluarga yang tidak punya agama, saudara. Sampai satu kali, saudaraku, Tuhan panggil kedua orang tua saya. Orang tua saya bertobat, saudaraku. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tahukah saudara, sebagai seorang remaja saudaraku, saya ini anak yang kurang ajar. Saya anak yang sangat kurang ajar. Kalau saya mengingat masa-masa itu saudaraku, saya bersyukur saya punya orang tua yang tidak menyerah atas saya. Tahukah saudara, setiap kali saudaraku, mami saya atau papi saya mengajak saya ke gereja, dengan sangat ketus saudaraku, saya akan katakan kepada kedua orang tua saya, papi mami fanatik. Dan saya akan banting pintu di belakang mereka, saudaraku. Setiap kali papi mami saya bercerita tentang yang namanya Yesus, saya memastikan sepanjang hari itu saya akan membuat papi mami saya menyesal menceritakan tentang Yesus, saudaraku. Saya akan bertingkah pola, saya akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang membuat hidup mami papi saya kacau. Saya anak yang kurang ajar, saudaraku. Ketika saya remaja, saya bukan anak yang baik. Tapi kalau saudara hari ini berjumpa dengan saya, seorang anak remaja yang begitu kurang ajar, seorang anak remaja yang galau, yang tidak punya masa depan. Kalau saudara bisa jumpa saya hari ini berdiri di tempat ini. Karena ada 2 orang tua saya yang berdiri mengambil posisi sebagai keeper of the family. Setiap saya banting pintu saudaraku, keesokan harinya mereka akan tetap mengajak saya. Setiap kali saya berkata-kata kasar kepada mereka, saudaraku, mereka tetap tidak menyerah. Jangan katakan kepada saya, saudaraku, it's not easy, Pastor. Yes, it's not easy. I'm not easy. Sampai satu hari, saudaraku. Satu hari. Karena orang tua saya tidak menyerah. Tahukah saudara, di satu hari Minggu, saya melihat papi mami saya pulang dari gereja, saudaraku. Out of nowhere. Papi saya bernyanyi, saudara. Satu lagu pujian penyembahan dari gereja, saudaraku. Yang saya bahkan tidak tahu apa itu. Tapi berapa banyak dari saudara yang tahu Tuhan kita punya 1001 jalan di mana semua jalan tertutup. Dia sanggup pakai caranya untuk menangkap roh saya, saudaraku. Hari itu out of nowhere, saudaraku, bahkan gak ada alunan musik, gak ada yang namanya semua hadirat Tuhan apa segala macam, saudara. Saya hanya mendengar papi saya bersenandung. Tapi tiba-tiba Roh Kudus tangkap hati saya.
out of nowhere. Di hari Minggu itu saya katakan kepada papi mami saya, papi mami, besok Minggu kalau ke gereja, ajak saya. Bolehkah saya berkata saudaraku? Bolehkah saya berkata pagi hari ini? Jangan menyerah. Kalau saudara tidak menyerah, dia punya 1001 cara untuk menarik anggota keluargamu. Satu persatu. Terima anugerah keselamatan. Jangan menjadi penjaga yang pasif, saudaraku. Apa yang saya maksud pasif? Ya kalau mau puji Tuhan, gak mau ya terserah. Jangan menjaga dengan tidak serius. Nenek saya, saudaraku, dari satu keluarga mami saya, saudara, adalah yang paling sulit sekali untuk menerima keselamatan, saudaraku. Satu persatu anaknya dipanggil untuk menerima Yesus. Tapi itu tetap tidak membuat nenek saya bergeming, saudara. Begitu sulit untuk menerima kebenaran, saudaraku, nenek saya ini. Tapi tahukah saudara, berapa banyak dari kita yang mengatakan, Pastor, bukankah paling sulit menginjili keluarga sendiri? Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudaraku hari ini saya ajak. Bagaimana kalau saudara sudah tahu? Yang pertama, bagaimana cara kita bisa menyelamatkan keluarga kita yang pertama? Ini adalah momen yang sangat tepat saudaraku. Ambil langkah ikut doa puasa 50 hari. Kenapa saya katakan demikian? Nenek saya begitu sulit saudaraku. Sampai hampir-hampir keluarga kami menyerah. Sejak dari masa mudanya kecil saudaraku. Nenek saya ini sudah disumpah jangan jadi orang Kristen. Yang saya heran kok disumpahnya bukan yang lain gitu saudaraku. Tapi disumpahnya jangan jadi orang Kristen gitu saudara. Akhirnya saudaraku sampai mendekati kematiannya. Keluarga kami ini saudaraku berpuasa saudara. Untuk nenek kami ini. Nenek kami terkena kanker paru-paru sudah stadium akhir sudah. Tidak ada harapan. Dokter sudah katakan tinggal tunggu waktu saja. Tapi luar biasanya saudaraku, kebetulan nenek saya ini dari keturunan dukun saudara. Jadi orang tuanya turun ke nenek saya ini, mereka itu orang-orang yang secara alam roh itu sangat peka sudah. Nenek saya itu sudah biasa lihat roh-roh itu sudah biasa sudah. Bukan cuma itu saja, nenek saya itu satu persatu anaknya lahir, dia dapat mimpi sudah. Dan seperti itulah sifat anak-anaknya sudah. Jadi dia sangat peka terhadap kehidupan roh sudah. Satu hari saudaraku, ketika nenek saya tidur, Tuhan punya 1001 cara. Di tengah tidurnya Bu, nenek saya bermimpi. Dia masuk dalam lubang yang begitu gelap. Dia seolah-olah ditarik oleh makhluk-makhluk yang tidak kelihatan saudaraku. Dan dia berteriak ketakutan saudara. Dengan teriakan ketakutan itu Bu, dia bisa melihat ada satu sosok dengan jubah putih, tangannya terulur. Dan sosok itu membisikkan, teriakkan nama Yesus. 3 malam berturut-turut Pak, nenek saya bermimpi. Mimpi yang selalu sama. Malam pertama nenek saya tidak mau berteriak. Dia terbangun dan dia ketakutan saudaraku. Malam yang kedua dia tidak mau berteriak saudara. Malam yang ketiga, bisikan yang sama sekali lagi, teriakkan nama Yesus. Malam hari itu saudaraku, dengan segenap tenaganya nenek saya berkata, Yesus kalau engkau ada, selamatkan aku. Kalau saya tidak dengar terputarnya paling meriah buat Yesus. Sejak dari malam itu saudaraku, waktu berjalan, nenek saya masih tidak mau mengakui saudaraku. Kurang lebih 1-2 minggu setelah itu, tahukah saudara, nenek saya datang kepada anak-anaknya mengatakan, kalau kamu ke gereja, aku mau dibaptis. Kalau saudara dokter, saudara tahu, kondisi tubuh nenek saya itu sudah tidak memungkinkan saudara. Dengan sisa tenaga yang ada, dia nekat duduk beribadah selama 2 jam saudaraku. Saat itu saya sedang ada di luar saudaraku. Tapi mami saya menceritakan, keringat itu sampai sebesar jagung saudara. Menetes, begitu kesakitan. Anak-anaknya sampai khawatir dan katakan, Ma gak usah, sudah gak harus sampai selesai kok. Tapi ini yang nenek saya katakan, seumur hidupku aku menyusahkan Yesus.
Seumur hidupku aku hanya bisa menyangkal Yesus. Aku hanya bisa bikin Yesus sedih. Setidaknya kali ini di akhir hidupku. Masakan 2 jam saja, aku tidak bisa menyelesaikannya sampai akhir. Dia dibaptis, saudaraku, bahkan tidak mau dibaptis percik, saudara. Dia minta dibaptis selam. Nenek saya dipanggil pulang. Tapi yang saya percaya, saudaraku, saat ini dia sudah ada di surga. Menunggu di sana, saudara. Pastikan satu persatu keluargamu tidak ada yang tertinggal, saudaraku. Yang kedua, bagaimana cara saudara mengajak keluargamu? Pakai hikmat, saudara. Minta hikmat yang dari Tuhan. Minta Tuhan berikan, bukakan cara, saudaraku. Karena kadang keluarga tidak segampang itu. Dan yang ketiga, ini yang lebih penting, saudaraku. Keluargamu bisa dimenangkan dengan kasih. Tindakan nyata. Perbuatan nyata, saudaraku. Kita buka ayat yang terakhir, saudaraku. 2 ayat yang terakhir. Kita lihat dari Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Boleh saya minta pemain musik maju ke depan. Saya akan menutup dengan 2 ayat ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita buka 1 ayat lagi, 1 Petrus 3 ayat pertama sampai kedua. Media boleh dimunculkan, saya bacakan buat saudara. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Menangkan mereka dengan tindakan nyata, saudaraku. Boleh musik maju ke depan, saya akan tutup dengan 1 kesaksian ini. Saudara boleh tutup Alkitab saudara, masukkan handphone saudara ke dalam tas saudara. Setelah ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, saudaraku. Satu keluarga, saudaraku, suami istri Hoyt, saudara. Mereka adalah keluarga yang baik-baik, keluarga yang bahagia. Sampai satu hari kebahagiaan mereka lengkap, saudaraku, setelah dokter mengatakan sang istri hamil. Berapa banyak dalam satu keluarga yang namanya kehamilan anak pertama itu sesuatu yang dinanti-nanti, saudaraku. Kehamilan ini mendatangkan sukacita tersendiri buat pasangan suami istri ini, saudaraku. Tapi alangkah terkejutnya mereka dalam usia kandungan dari sang istri ini sudah mencapai usia yang mulai semakin meningkat, saudaraku. Tiba-tiba pada saat istrinya memeriksakan kandungannya, mereka dikejutkan dengan satu berita yang begitu memukul keluarga ini, saudaraku. Dokter terpaksa harus mengatakan kepada pasangan suami istri ini, anakmu harus digugurkan. Dokter mengatakan bahwa anaknya lahir, kalau toh sampai dia lahir, maka dia akan lahir sebagai anak yang cacat. Sudah bisa dipastikan 100% dia tidak akan bisa berjalan sendiri. Kemungkinan akan menjadi semakin buruk dan buruk karena cacat lahir bawaan ini, saudaraku, bisa menyerang pada organ-organ dalam dan itu memungkinkan bisa jadi anak ini akan menjadi seperti sayur hidup. Dia boleh lahir, dia hidup, tapi dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tentu saja, saudaraku, pasangan ini begitu sedih, saudara. Tapi yang luar biasa kedua pasangan ini tidak menyerah. Mereka katakan kepada dokter, kami tetap memutuskan untuk memiliki anak ini. Apakah dia cacat ataukah dia normal, kami tidak akan menggugurkan anak ini. Dan sungguh, saudara, Rick Hoyt lahir. Sejak dari dia lahir, kakinya itu lunglai, saudara. Sampai dia dewasa tidak pernah kakinya ini bisa dipakai untuk berjalan, saudara. Rick Hoyt harus puas dengan duduk di atas kursi roda, saudara. Tapi yang luar biasa, saudara, kedua orang tuanya tidak mau menyerah. Di usianya yang ke-10 tahun, saudaraku, orang tuanya membelikan Rick ini sebuah laptop, saudaraku, sebuah komputer, maafkan saya, saudaraku. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupannya, Rick belajar untuk mengeja, belajar baca dan tulis, saudaraku. Di usianya yang 10 tahun inilah pertama kalinya orang tuanya dibuat terharu ketika Rick mengetikkan di komputer itu, "Hi mom, hi dad, I
am your son. Di usianya yang ke-13 tahun, saudaraku, orang tuanya memasukkan Rick, saudaraku, ke dalam sekolah normal, saudara. Karena ternyata Rick ini anak yang cerdas. Ketika dia menginjak usia 15 tahun, saudaraku, sebagaimana layaknya anak-anak muda, apalagi pria, saudaraku. Rick ini suka sport, dia suka olahraga, tapi apa daya dia gak punya kaki, kakinya gak bisa digerakkan. Satu kali, saudaraku, di kota di mana dia tinggal diadakan sebuah lomba lari maraton, saudaraku. Rick berkata kepada papahnya, saudaraku, kepada ayahnya, Dick Hoyt, saudara. Aku ingin ikut, Pak. Rick mau ikut. Bagaimana bisa seorang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan mengikuti lomba lari maraton, saudaraku? Tahukah saudara apa yang dilakukan Dick Hoyt, saudaraku? Dia tidak pernah berkata tidak kepada anaknya. Ketika Rick meminta mengikuti lari maraton itu, saudaraku, Dick Hoyt berkata, ayo anakku, kamu bisa. Sepanjang lomba lari itu, Dick Hoyt mendorong Rick di atas kursi rodanya, saudaraku, sampai mencapai garis finish, saudara. Bukan hanya itu saja, saudaraku. Di usianya yang saat itu mencapai 52 tahun, Dick Hoyt, saudaraku, Rick Hoyt kembali meminta kepada ayahnya, ayo papa kita ikut lomba. Pada saat itu lombanya bernama Ironman, saudara. Lomba yang membutuhkan ketangkasan fisik begitu rupa. Mereka harus berenang, mereka harus berlari, mereka harus berusaha keras, saudaraku. Tapi tahukah saudara, di usia Dick yang ke-52 tahun, dia membopong Rick di atas pundaknya dan berenang sampai ke garis akhir, saudaraku. Bahkan ketika ayahnya berusia 70 tahun, sekali lagi, saudaraku, di kota Boston ada lomba lari, saudara, internasional. Sekali lagi Rick berkata kepada ayahnya, Papa, aku ingin ikut lomba lari. Ini yang Rick katakan, saudaraku. Rick senang, Papa. Satu-satunya saat di mana Rick merasa bukan sebagai orang cacat adalah ketika Rick mengikuti lomba lari. Dan sungguh, saudaraku, kali ini para wartawan berkumpul, saudara. Mereka tidak yakin. Dick sudah berusia 70 tahun, bisakah pasangan anak bapak ini menyelesaikan lomba kali ini? Tapi tahukah saudaraku, saudara bisa melihat bahkan tangan Rick saja, saudaraku, dia tidak bisa bergerak dengan bebas, saudaraku. Saudara bisa lihat tangannya, saudaraku. Pada saat mencapai garis finish, sang ayah mendorong kursi roda itu dengan kekuatannya, saudaraku, di usia 70 tahun. Rick mengedangkan kedua tangannya dengan sorak-sorai mencapai garis finish. Wartawan takjub dan mewawancarai pasangan anak bapak ini, saudaraku. Dia bertanya kepada Rick, kalau ada sesuatu yang bisa kau lakukan untuk ayahmu, Rick, apa yang akan kau lakukan? Tahukah saudara apa yang dikatakan Rick, saudaraku? Ini yang dia katakan, kalau mungkin satu hari nanti papa duduk di kursi ini, aku yang akan mendorong papaku sampai ke garis finish. Berapa banyak yang rindu keluargamu dimenangkan, bukan hanya dengan perkataan, keluargamu dimenangkan dengan tindakan kasih yang nyata dalam kehidupanmu. Bangkit berdiri jemaat Tuhan.